Shalom, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman. Apa kabarnya Anda hari ini? Sudah akhir bulan, waktu berlalu begitu cepat sekali. Bersyukur kepada Tuhan yang terus mengasihi kita, memberkati kita, dan melindungi menjaga keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan renungan kita pada minggu ini. Kita akan tetap membahas tentang melakukan agenda Tuhan, ya. Doing God's Agenda, Not Mine, bagian yang ketiga. Dan pada bagian ini saya mengajak kita merenungkan dua ayat firman Tuhan yang sangat familiar dengan kita. Yang pertama dari Yesaya 55 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang kedua, Yeremia 29 yang ke-11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Saya yakin sekali Bapak Ibu teman-teman, setiap kita mengamini dua ayat tersebut, bukan? Setiap kita sangat memegang teguh janji firman dari dua ayat tersebut, bukan? Mengapa? Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan terbaik bagi kita, bahwa jalan Tuhan terbaik bagi kita, bahwa agenda Tuhan terbaik bagi kita. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, kita mengalami bahwa ternyata hidup tidak sesuai dengan pesanan kita, bukan? Hidup tidak sesuai dengan apa yang kita mau. 2021 sudah kita lewati, tahun yang luar biasa, tidak mudah bagi sebagian besar orang. Kadang-kadang kita melihat ke belakang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sometimes kita mungkin berkata begini, 2021 itu kita gagal total. Atau malah kita berhasil. Banyak sekali kisah-kisah yang memilukan, menyedihkan berkenaan dengan COVID yang terjadi dalam tahun yang lalu, bukan? Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka, income mereka menurun. Dan rasanya kita susah sekali untuk menerima bahwa rancangan Tuhan terbaik bagiku, agenda Tuhan terbaik bagiku. Tidak mudah, saudara. Kita mungkin memberontak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa itu terjadi dalam hidup saya? Saudara, memang tidak mudah memahami itu, saudara. Saya ada sebuah cerita tentang teman saya, ya. Teman satu angkatan tuh, saya sekolah hukum dulu, ya. Dia mengalami kecelakaan mobil, saudara. Kemudian dia 2 minggu di ICU. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Yang tragis adalah begini, saudara. 3 minggu sebelum dia kecelakaan, mama mertuanya meninggal dunia karena COVID. Kemudian 1 minggu setelah mamanya meninggal, papa mertuanya meninggal dunia karena COVID. Berarti papa mertuanya meninggal karena COVID, kemudian mamanya meninggal karena COVID, dan dianya mengalami kecelakaan di ICU dan dia meninggal. Kira-kira gimana perasaan istri dalam 1 bulan kehilangan suami, kehilangan orang tua? Saudara, itu kesedihan yang susah sekali untuk bisa dipahami. Sebagai orang percaya, kita mungkin ingin berontak sama Tuhan tapi tidak berani. Kita ingin marah sama Tuhan tapi juga susah. Rasanya, inikah agenda Tuhan buat saya? Inikah jalan Tuhan buat saya? Kok seolah-olah Tuhan itu begitu jahat? Saudara, kita sebagai manusia bisa berpikir begini. Tuhan tidak selalu melakukan apa yang saya pikir ia harus lakukan. Betul? Yang kedua, Tuhan tidak selalu melakukan apa yang saya minta ia harus lakukan. Jadi kita punya pikiran begini. Saya pikir pikiran saya benar. Saya pikir maunya saya benar. Dan saya menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang saya pikir dan saya mau. Saudara, sekali lagi, ini perkara yang tidak mudah. Waktu saya merenungkan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan God's agenda itu, rasanya sebuah proses yang akan panjang seumur hidup. Tidak mungkin selesai di dalam pembahasan 3-4 session. Bagaimana kita bisa memahami Yesaya 55 ayat 8-9 tadi? Bagaimana kita mencoba melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam situasi yang sulit seperti itu tadi contohnya? Mari kita sama-sama mencoba memahami rancangan dan jalan Tuhan. Saudara, poin pertama yang penting adalah kita harus ingat ada perbedaan antara rancanganku dan rancanganmu. Maka perbedaan besar antara Allah dan manusia, ya. Rancanganku K-nya besar, rancangan Allah, dan rancanganmu manusia. Maka ada perbedaan besar antara Allah dengan manusia. Allah adalah Allah pencipta yang maha kudus dan maha tahu. Di sisi yang lain, manusia adalah manusia yang tercipta, ciptaan terbatas dan berdosa. Mazmur 33 ayat 6-9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Yang mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan.
yang menaruh samudera raya ke dalam wadah, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah seluruh penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memerintah, maka semuanya ada. Nomor 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Allah pencipta, saudara. Nah, manusia yang terbatas. Created, limited, polluted. Orang yang manusia ciptaan terbatas, kemudian dia juga manusia berdosa. Ayat 38 ayat keempat. Di manakah engkau ketika kau meletakkan dasar bumi? Contohkanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara, Allah bertanya kepada Ayub yang sedang pergumulan berat luar biasa. Manusia itu manusia yang ciptaan, manusia yang terbatas, dan manusia yang berdosa. Sehingga saudara, sehebat apapun manusia, saudara, sebuah informasi buat kita semua, ya, otak manusia itu luar biasa kapasitasnya. Berat hanya 2,7 kg, kecil sekali, ringan sekali, tapi mempunyai kapasitas penyimpanan memori sampai 1 juta gigabyte, saudara. Luar biasa besar. Setara dengan komputer yang dibuat dengan ukurannya itu 5 kali lapangan bola. Itu luar biasa besar sekali. Tetap saja manusia itu adalah ciptaan, terbatas, dan berdosa. Bagaimana bisa memahami pencipta? Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Ayub, di mana engkau, Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi? Ya, tidak bisa. Lalu yang kedua, Tuhan mengerti rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan rancanganmu. Kita melihat begini, Allah adalah Allah pemelihara dan penopang hidup kita. Bukan hanya Dia mencipta, Dia penopang, Dia pemelihara hidup kita. Ini melawan pandangan deisme abad 17-18 yang berkata bahwa Allah mencipta, setelah mencipta Dia tidak ikut campur lagi. Tidak. Allah mencipta dan Dia menopang ciptaannya. Allah yang transenden, jauh dari kita, tapi Allah yang iman yang dekat dengan kita. Kemudian satu ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kemudian Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berarti Allah adalah Allah yang memelihara dan penopang hidup kita. Dia tidak tinggal diam di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah itu Allah yang berdaulat dan memiliki providensi Allah dalam hidup kita. Sudah kita sadar kita tidak mungkin memahami Allah 100% ya. Sudah kita bahas Ulangan 29:29. Yang kita bisa pahami adalah apa yang Allah firmankan. Nah, saudara-saudara, waktu kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat dan memiliki providensi dalam hidup kita, maka kita harus pertama percayalah bahwa Allah itu baik, saudara. Percayalah bahwa Allah itu baik. Saudara, Allah baik atau jahat, sometimes tergantung pengalaman kita, bukan? Kalau kita menikmati hal yang baik, kita berkata Allah itu baik. Kita mengalami hal yang sedang tidak enak, kita bisa berkata Allah itu jahat. Saudara, siapa kita bisa memberikan penilaian Allah itu baik atau jahat, saudara? Kita tidak punya hak. Meskipun kita sedang susah luar biasa, kita tidak punya hak tersebut. Firman Tuhan berkata, Mazmur 107, 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Sehingga saudara, kita bukan dalam posisi menjudge Allah itu baik atau jahat, tidak. Kita dalam posisi untuk mensyukuri, meresapi kenyataan bahwa Allah itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, poin yang berikutnya adalah begini. Setelah saya tahu Allah itu baik, maka kita belajar percaya, saudara, bahwa apa? Rancangan Allah itu baik. Kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, saya ambil contoh begini. Ya. Jika kita punya anak, ya, saudara tidak perlu bilang sama anak kita kan, anakku, kamu harus percaya sama papa ya. Tidak kan? Otomatis di dalam relasi yang berjalan, dia percaya sama kita. Dia pasti percaya sama kita akan memberikan yang terbaik buat dia, bukan? Dia percaya sama kita akan menyediakan yang terbaik buat dia, bukan? Mengapa? Karena itu relasi ayah dan anak. Dia percaya otomatis sama kita. Kalau kita bicara dengan relasi saya dengan Bapa yang di surga, kita bisa nggak punya kepercayaan itu? Atau jangan-jangan hidup kita penuh dengan kecurigaan, saudara. Jangan-jangan ntar begini nih. Wah, Tuhan kurang pinter nih. Harusnya begini Tuhan, bukan begitu. Kenapa begini? Wah Tuhan, andai kata 2019 akhir tidak ada COVID di Cina.
Harusnya itu jauh lebih baik bumi ini Tuhan. Kenapa harus Tuhan biarkan ada COVID? Oh Tuhan, waktu bulan Juni Juli kemarin harusnya papa mertua saya tidak meninggal Tuhan. Harusnya dia masih hidup sampai sekarang Tuhan. Kenapa dia harus Tuhan panggil? Saudara, siapa kita? Dan waktu kita belajar tunduk kepada rencana Tuhan, kita belajar percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik, bahwa Allah itu baik, dia bekerja dalam segala sesuatu. Itulah kita belajar untuk memahami God's agenda. Saudara, Yeremia 29 ayat 11-14. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucuri berikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, saudara. Janji yang begitu indah. Saudara, silakan baca lagi bagian ini dan mengamini bahwa Tuhan itu tahu rancangan yang terbaik buat kita. Roma 8:28. Tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, mungkin saja waktu hal-hal yang tidak enak terjadi dalam proses yang kita inginkan, kita mungkin belum bisa melihat kebaikan Tuhan. Saudara, itu mungkin kita belum sampai di ujung terowongannya. Kita melihat gambaran kecilnya, saudara. Tuhan punya gambaran besarnya. Kita hanya lihat potongan puzzle kecil. Saudara, kalau punya puzzle 2000 pieces gitu ya, saudara ambil satu yang kecil, akan bingung ini ujungnya apa. Ini ngaco ini yang bikin apa begini. Tapi kalau saudara melihat gambaran di karton yang sudah jadi ya, bentuk foto gambarnya, oh ini toh ujungnya. Saudara, Tuhan sudah melihat finish work dalam hidup kita. Kita belum melihat itu. Sehingga seperti gambar yang saya kasih lihat di bawah ini, saudara. Ya, rencana kita semuanya mulus. Realitanya naik turun, bahkan ada masa-masa yang sangat sulit sekali. Ya. Rencana kita itu seperti gambaran maket ruangan atau rumah ini. Ya, saya pengen begini. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa bagian yang Tuhan inginkan buat kita adalah bagian yang bawah. Ternyata begitu luar biasa. Kita hanya tahu puzzle kecilnya saja, saudara. Kita hanya tahu bagian kecilnya saja. Kenapa begini? Tapi ternyata di mata Tuhan, finish work-nya buat kita itu begitu luar biasa, indah. Sehingga saudara-saudara sekalian, waktu kita menjalani hidup ini, kita mencoba memahami kehendak Allah. Kita sudah bahas minggu yang lalu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting untuk kita renungkan, apakah yang saya lakukan itu sesuai dengan pimpinan Tuhan atau bukan. Dan kalau sampai di dalam perenungan kita, perjalanan hidup kita, ada hal yang quote-unquote buruk terjadi, hal yang menyedihkan terjadi, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Kita percaya. Yesaya 55:8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Bertingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, sinilah kita perlu kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita perlu kerendahan hati untuk taat kepada Tuhan dan percaya bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan terbaik daripada rancangan dan jalan saya. Saudara, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Ya. Dan kau sedang mengalami kesusahan, kedukacitaan, atau engkau mengalami hidup yang standar dan merasa gagal, saudara, ingatlah bahwa rancangan Tuhan terbaik bagi hidup kita. Jalan Tuhan terbaik bagi hidup kita. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.